Woi, di video kali ini gue pengen ngebahas dua produk yang satu ini cuy. Yang satu, harganya 2 juta, mirip-mirip hampir 3 juta. Yang satu 1,5 jutaan, sekitar segitulah. Dan sebenarnya gue udah mulai agak jenuh nih konten-konten ber-HP-an, cuman sabar. Yang pantengin channel ini sabar, dalam beberapa mungkin 2 atau 3 hari lagi gue bakal sedikit break ngupload per handphonean karena di sini masih banyak banget konten-konten yang belum gue upload mengenai barang-barang yang udah gue review secara pribadi, jadi gue uploadin dulu cuy. Oke, jadi gue pengen komparasi antara si Narzo dengan C11 cuy. Kalau kita lihat dari sini, si Narzo ini emang desainnya beda banget sama si C11 ini. Yang satu glowing itu kayak ala-ala kaca, yang satu glowingnya itu kayak ala-ala plastik yang dibikin basah gitu, dibikin kayak kilat-kilat gitu. Tapi itu balik lagi ke selera lo masing-masing. Dan gue gak bisa bicarain plus minus antara kedua handphone ini karena pangsa pasarnya juga beda. Mengingat price-nya juga beda cuy. Jadi ya gue pengen sebutin aja beberapa poin yang bisa gue share dari masing-masing handphone ini. Untuk Realme C11 ini kemarin gue baru sekali buat videonya dan di situ banyak banget judgement ke gue. Katanya kalau bla bla dan bla bla bla, kalau nggak suka ngapain lo beli dan bla 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 bla. Gini men, enak ya beli barang sendiri tuh ini cuy, jadi bebas gitu berekspresi. Kalau si Narzo ini gue udah pakai sekitar semingguan lebih lah, dan gue juga bakal sedikit-sedikit nge-share di sini. Tapi yang jelas kedua handphone ini berasa banget bedanya antara si Narzo dengan si C11 ini. Beda banget. Untuk si Narzo ini gue entah kenapa ini kan gratis. Maksudnya udah didapetin, udah include sama jelly case gitu, warna abu-abu gitu. Sedangkan si C11 ini enggak. Dia cuma HP tok, cuman mengingat nih ya, sekedar kisi-kisi nggak jelas aja, sekedar omongan nggak jelas aja. Ini kalau lu bisa lihat sini, sebenarnya kalau diperdekat, kalau di close secara dekat, ini bagian backdoor itu dia nggak mudah baret gitu cuy, karena dia udah ada kayak pola-pola gitu. Nih gue pegang kayak ada gerudul-gerudul halus, yang dimana dia emang tanpa soft case pun nggak gampang kelihatan baret-baret halus gitu. Pinter banget sih si Realme ngedesain si C11 ini. Sedangkan si Narzo ini serba salah gitu. Kalau gue pakein jelly case kayak kelihatan kurang luxury gitu desainnya kalau dipegang. Cuman kalau nggak dipakein case nanti baret-baret, jadi serba bingung nih. Enakan dia apa ini? Dibakar kali ya? Nggak bercanda-bercanda. Tapi yang jelas gue antara kedua handphone ini masing-masing itu ada suka dukanya. Cuman lebih baik suka dukanya di C11 cuy, serius. Apa ya? Gue tuh ekspektasi gue tuh tinggi banget mengenai C11 ini. Cuman ya mau gimana ya kan ya? Iya nggak sih? Ya takdir udah berbicara lain, jadinya ya gue share aja lah ke lu. Yang jelas nih ya, kalau si C11 belum Type C, sedangkan si Narzo sudah Type C. Jadi buat mungkin kan kalau anak-anak tongkrongan zaman now kan handphonenya Android udah pada Type C semua kan. Terus kalau lu beli C11 mau minjem kabel, ya mungkin gak cocok kali ya. Teman-teman lu udah pada Type C semua gitu kan. Lu masih yang biasa ya masih jadul punya cuy. Gimana ya? Tapi ya namanya juga handphone yang mengingat harganya murah. Kalau si Narzo ini untuk urusan konektor sudah Type C, terus untuk urusan speaker juga sedikit lebih enak gue ngedengarnya. Terus ini nih yang paling gue suka nih, fingerprintnya ini ada di tombol power, jadi teringat Sony-Sonyan cuy. Tapi fast respon banget ini, nggak perlu diklik gitu kan, dia nggak sengaja kesentuh sama jari telunjuk gue aja langsung ke unlock gitu, cepet banget ya, fast respon banget. Gue suka banget fingerprint yang ada di Narzo ini. Sedangkan di C11 ini dia kopong melompong, nggak ada apa-apa sama sekali di sini. Semuanya sensor sidik jari tuh di C11 ini tahayul lah pokoknya, nggak ada apapun di sini. Nggak ada perintilan-perintilan yang bisa lu banggain di sini. Ya kayak handphone standar lah, kayak handphone balik sebelum zaman iPhone ngebuat fingerprint, yang dimana Android itu ya nggak ada unlock ya, kayak gini lah. Terus kalau dari segi belakang itu gue nilai ya, kalau dari desain kamera tuh kalau si Narzo ini mirip-mirip kayak saudara sebelum-sebelumnya. Sedangkan si C11 ini ya dia kayak kayak beda sendiri gitu. Nongol-nongol Z gitu. Desainnya tuh
di bawah kamera, di bawah tempat kamera itu kayak ada garis lurus membentang ke bawah, terus ada bacaan Realme. Sebenarnya awalnya sih gue ngeliat, wah anjir nih desain gadgetot banget nih, sumpah nggak jelas. Cuman ketika gue megang handphonenya, terus gue coba elus-elus, gue pakai gitu, asik juga sih dilihat gitu dari langsung gitu kan. Kalau dari segi pemakaian secara pribadi gue lebih nyaman di Narzo, jelas banget, jelas parah. Harga juga beda kan, jadi goblok banget emang yang review ini. Tapi yang jelas kenapa gue bisa simpulin Narzo lebih enak? Pertama, gue ngerasain lebih smooth. Ya ini sebenarnya nggak usah gue jelasin juga, gue juga yakin lu udah pada paham. Terus yang kedua, layarnya entah kenapa lebih enak aja gue ngelihat yang ada di Narzo ini ketimbang yang ada di si C11 ini. Terus kalau si C11 ini memang harganya murah banget kan, murah parah. Lu dapat harga yang drop parah dibandingkan lu harus ngeluarin duit hampir 3 juta. Lu cukup modal 1,5 jutaan, lu bisa dapat si C11 ini. Cuman ya ini lu bisa lihat brightness layar dari handphone ini kayak kurang pekat banget ke mata gitu. Cuman overall enak, enjoy aja. Cuman kalau dibandingkan dengan Narzo, ya gue lebih suka di Narzo. Terus hal yang gue gak suka dari C11 ini, lu bisa lihat, ini mau ngelakuin apapun itu dia ada gapnya gitu, ada jedahnya gitu. Ini masih bawaan aplikasi yang ada di Realme ini, masih stoknya lah. Gue belum ada download apapun. Ya udah sebanyak ini sih aplikasinya. Terus buka setting, ya lu bisa lihat loadingannya. Ini belum gue pakai berat. Gimana kalau gue habis tonton YouTube terus gue close, terus gue denger musik, terus sambil gue browsing sambil balas chat WA, terus bejibun file-file foto, kontak, terus di grup WA banyak notifikasi. Dan gue yakin sih ini handphone mungkin masih bisa ya melibas semua aktivitas itu. Cuman ketika lu emang udah sebanyak itu data lu, yang kayak gue ceritain tadi, grup WhatsApp banyak, terus lu sering nonton YouTube gak lu hapus aplikasi yang lagi berjalan, terus banyak aplikasi yang terpendam di backgroundnya, terus lu ajak buat berselancar bermain game yang berat, pasti dibanting. Terus kalau dari segi desain, ini sebenarnya sih salah satu handphone yang 1 jutaan yang paling mentereng, yang paling mencolok menurut gue. Mencoloknya bukan karena keren atau apa, itu perspektif masing-masing. Lu ada yang bilang jelek, ada yang bilang keren, bodo amat. Cuman ini terlihat tampil beda banget dibandingkan Realme sebelumnya cuy. Kalau ngomongin soal kamera, ini kamera kan ada 2 kan, beda sama si Narzo. Banyak banget adik-adikannya lensanya. Cuman yang ada di dua lensa ini yang gue dapet sih standar ala Android zaman now lah, nggak ada yang spesial gitu dengan hasilnya. Gue udah coba bandingin biasa aja, cuman hasilnya memang bisa diandelin ketika emang lu kayak pengen foto lagi jalan-jalan misalnya ke puncak kan, lagi kayak lagi ngejablay gitu kan, foto bareng gitu. Wah itu sih masih bisa lah, masih oke lah, masih bisa diandelin lah kameranya. Cuman kalau lu emang buat kayak bikin konten YouTube terus lu ngerekam pakai ini, kayak menurut gue sih kurang gitu cuy. Terus kalau buat si Narzo ini ada kelebihan men. Berhubung karena lensanya tuh bejibun. Oh ya by the way, ini gue nge-compare ya lu jangan ngebacot lagi ya kalau ya yang review emang goblok gitu kan. Ya emang goblok sih, karena ini kan gak cocok kan. Dari segi segmennya aja, pasar yang dituju aja udah beda. Ini gue pengen review ngaco aja ya, sekedar hiburan aja. Kalau si Narzo ini dia emang kelebihannya itu kan lensanya banyak tuh, bererotan kan, dari atas ke bawah gitu turun kan. Itu ada lensa wide-nya yang dimana itu kepake banget men. Mungkin lu nambah 1 jutaan gitu, 1 juta lebih. Tapi menurut gue ya worth it sih. Lu pakai handphone yang nyaman, diajak buat main game, ya ayo sikat lah gitu kan. Terus diajak buat foto, ayo sikat gitu. Ada 48 megapiksel ya, ada mode 48. Memang lu gak bisa ekspektasi yang wow banget sih di 48 nih. Cuman menurut gue itu ngebantu lah ya kalau emang lu pengen foto yang bukan kualitas ya, yang size-nya tuh gede-gede gimana gitu kan. Dan ya mungkin kalau soal kamera itu aja sih yang bisa gue bandingin. Sekarang gue pengen coba bandingin perbedaan suara speaker. Dimulai dari Narzo dulu.
Oke, sekarang itu tadi dalam kondisi full ya, full, dan sekarang gue coba di C11 dengan kondisi volume full juga dengan lagu yang sama. Kalau gue denger secara pribadi sih ada sedikit perbedaan, si Narzo sedikit lebih apa ya, vokalnya sama bassnya itu sedikit lebih adem. Tapi coba lu denger deh di C11 ini. Dan kesimpulannya gimana nih? Dengan review ngaco ini, lu kalau disuruh pilih, misalnya lu punya duit, misalnya lu punya duit 3 juta kan, lu disuruh pilih, lu mendingan C11 atau si Narzo. Dan menurut gue, kalau memang lu intens banget pakai handphone, kalau lu ada budget sedikit lebih gitu, lu ambil Narzo deh. Cuman kayak lu dana pas-pasan tapi lu ekspektasi yang tinggi banget gitu dengan handphone murah, menurut gue lu juga jangan ngambil C11. Cuman kalau kayak lu orang yang gak pedulian pakai handphone juga cuman kayak sosial media yang ringan-ringan sama balas-balas chat ringan gitu, gak terlalu banyak file foto atau apapun itulah file-file berat di handphone lu, ya monggo sih C11 juga oke. Cuman kalau gue sih mendingan ngambil rumah sih, 3 juta kan, tambah 800 juta lagi udah dapat rumah.